Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa seberataan batamuan pulang kita di acara Pandiren di Gerdo RT 5 RW Talo nomor 10 Gang Pakasam, belakangnya ada Sabet. Nah lah hari ini kita batamuan pulang, kita hitungannya itihi pulang ke benua kita yang apa yang ibaratnya yang kurangnya di benua ini nangapa kawa diperjuangkan buhannya yang ya kebulujuran duduk di sana lah. Dimana? Ada duduk di Sanayan, ada di salah saya kalau duduk di Sanayan jadi dasar bujur berjejenguk juga ke benua. Nah gitu jadi tema kita hari ini itu napa haber benua. Napa habernya benua kita nih sudah baguskah? Infrastrukturnya tuh sudah kawa dibanggakan usip sudah ya misalnya mun masih kayak apa juga usaha-usahanya ya kalau jadi hari ini ulun mandatangakan dasar orang-orang alim merene panambayan yang paling alim dulu lah Ustadz Samsul Ma'arif ini penggantinya sementara jadi masyarakat tetamu di sana ujek tadi Mang Samsul di sini ganti Amang Hasan ujuk-ujuk ha setuman nyubel lah tapi Amang Hasan inya membawa buhan banjar nih kemana-mana yang kukulaan banjar sampai ke mana teh Tambilahan sampai ke Batam Banyu. Nah jadi ini Amang Amang Samsul apa kiawannya? Samsul Ma'arif. Kiawannya. Acul kami kawa. Oh Acul kami kawa. Amang Acul kami kawa nih mewakili masyarakat lah, masyarakat Kota Banjarmasin khususnya kan ini Din berdiam di Banjar. Mbah itu yang alim kedua ini Al Mukarram paguruan ulun. Si Din tuh raja masalah agama, raja jual masalah kisah. Ini Ustadz Ulun, Ustadz Miji. Ya, apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Panjang umur Ustadz. Nah, yang paling utama itu bujur aja Pang, bakal diaman di sana ya. Cuma rancak ujuk-ujuk ke kampung halaman. Nah, ini begawian kada, boleh kampung aja. Ya kalau wadahnya di sana ya, tapi ancak si Din takana ke pelosok sungai Ande sana bisa janguk licak apa janguk licak nih Ustadz Ulun juga Al Mukarram. Nah hari ini kita datangkan Habib Abdurrahman Al Bahashim. Nah kayak apa kabar Bib? Alhamdulillah. Jadi langsung aja Bib. Iya. Kita nih memikirkan benua kita juga sasar hari sasar kadaruus. Iya. Maksudnya kadaruus nih banyak bidang yang tanah behibak beluang sudah benua kita juga. Tapi Pang dari pusatnya kada tapi ibaratnya kada seimbang lawan yang diunjuk ke sana. Habis itulah amun ulun bejejenguk juga di wadah-wadah kita nih jalanan pinariwang-riwang. Nih parak-parak sini aja kan. Banyak udah. Jadi nah amun menurut pian yang pian sebujurnya di Jakarta sana lah, tapi rancak ujuk-ujuk tuh kayak apa menurut pian benua kita wayah ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ulun tadi belum lah bismillah awal wa akhiruhu. Jadi alhamdulillah ketemu lagi lawan Ustazunal Kiram, Ustadz Miji, kemudian lawan Utuh, lawan Pak Samsul, ya mudah-mudahan berataan diberikan kesehatan. Amin. Jadi alhamdulillah satu hari sudah Habib ada di Banua dan besok subuh balik lagi ke Jakarta karena ada rapat-rapat. Jadi kalau misalnya kita kada datang, kada masuk kan sayang. Karena satu kali rapat itu kadang-kadang membahas hal-hal yang strategis yang bisa kita perjuangkan untuk Banua. Jadi kalau kita misalnya malas untuk masuk, yaitu kerugian untuk Banua. Jadi ya itulah tanggung jawab menjadi wakil rakyat. Tapi rapat nih kada duduk aja loh. Ada. Dan alhamdulillah berkat kada duduk aja, berkat kita Bapander, karena sebenarnya wakil rakyat itu kan digaji untuk bicara. Jadi kita itu digaji, diamanahkan untuk berbicara
memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, ini contoh Dan adanya di menyambung pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Jadi alhamdulillah aspirasi yang masuk, harapan masyarakat Banua akan perubahan menjadi penyemangat bagi Habib untuk terus berjuang dan mudah-mudahan diberikan istiqomah. Terus berjuang untuk masyarakat. Mengenai infrastruktur, memang kita mengakui bahwa Kalimantan Selatan sangat tertinggal banyak hal, baik itu kualitas jalan maupun universitas-universitas kita yang akreditasinya cuman B bahkan C, sangat jauh dengan yang di Jakarta. Ditambah ada masuk lagi jadi jadi itu banyak hal yang kurang. Nah, di antaranya mengenai airport yang sering kita bahas, bahwa beberapa waktu yang lewat kita sudah sering rapat, alhamdulillah, sehingga sampai kepada tahap kemarin rapat dengan wakil presiden. Dan ini alhamdulillah diadakan di kantor wakil presiden, dan alhamdulillah Bapak Gubernur kita langsung juga hadir beserta jajaran beliau, dan beliau sangat juga kita melihat memperjuangkan agar di dalam sisa pemerintahan yang ada di dalam jabatan beliau bisa terrealisasi untuk pengembangan dan perluasan Airport Samsudin Nur. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur, dan alhamdulillah karena yang memimpin langsung wakil presiden, kemudian ada menteri-menteri yang berkaitan dengan airport kita seperti Menteri Perhubungan, kemudian ada Menteri Keuangan, kemudian ada Jenderal Bintang 4 Kepala Staf Angkatan Udara KSAU. Itu alhamdulillah semuanya clear. Jadi perbedaan pendapat antara TNI AU dan pemerintah provinsi berupa klaim lahan yang menjadi selama ini menjadi penyebab sering tertundanya groundbreaking, dimulainya perluasan, alhamdulillah menjadi clear, dan keputusannya adalah bahwa tanah lahan yang diklaim oleh TNI AU dihibahkan ke Pemprov, dan Kementerian Keuangan yang pada waktu itu dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan akan menghapus aset yang diakui yang diklaim oleh TNI AU, sehingga tanah tersebut murni menjadi milik Pemprov, dan Angkasa Pura wajib membayar kepada pemerintah provinsi. Dan penghapusan aset yang diklaim oleh TNI AU itu oleh Kementerian Keuangan diperintahkan oleh Pak Wakil Presiden selama 1 minggu. Jadi kalau tadi kita rapat kerjanya itu pada hari Rabu, jadi Wakil Presiden memerintahkan dalam 1 minggu penghapusan sudah clear. Dan alhamdulillah informasi yang kita dapat, pembangunan airport Samsudin Nur Banjarmasin itu dimulai pada tanggal 9 April ini. Alhamdulillah. Ini berkat perjuangan kita bersama, berkat aspirasi masyarakat, dan itu menjadi kekuatan bagi kita untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Bukti ya kalau suara pian gak sia-sia. Artinya Sidin dasar bujur berarti yang pian semalam lawan menteri tentang itu betul. Harus sawat menjuhut menteri ke sini. Biasa memperjuangkan airport itulah. Karena memang beberapa waktu yang lewat sudah kita sampaikan kan di pemirsa juga Banjar TV yang kita cintai, bahwa saya sebagai anggota DPD RI, sebagai senator dari Kalimantan Selatan, sangat perhatian terhadap aspirasi yang masuk, dan saya pun langsung berkirim surat kepada Bapak Presiden. Saya langsung berkirim surat kepada Bapak Presiden agar menyikapi masalah ini, sehingga Wakil Presiden pun secepatnya menanggapinya. Dan ketika Pak Menteri Jonan Ignatius itu datang ke Banjarmasin, ketika ketemu saya, beliau begini, ini gara-gara senator ini semuanya dipanggil sama Wapres. Jadi alhamdulillah, bukan ini sebenarnya hasil kerja kita semua, hasil kerja Pak Gubernur yang tanpa lelah sekian tahun berjuang untuk pembangunan di Kalimantan Selatan, dan juga tentunya perangkat-perangkat kerja yang lain selain kita. Yang jelas di mana kita Habib
ya sebagai wakil rakyat bisa berjuang berdiri sampai di mana, maka kita akan berdiri sana untuk membela dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Banyak mengharapkan masyarakat Iya. Biplah. Jujur aja kalau misalnya sudah airport nih, Iya. anggaplah 99% beres, Iya. sudah tinggal anu Itu yang ganalnya kan. Iya, yang ganalnya. Sebab itu dananya 2 triliun. Oh. Jadi airport Itu duit berarti kan? Duit itu 2 triliun itu kalau diunjuk lawan utuh bisa mati terkajut. Jadi kos biaya untuk airport kita itu sebesar 2 triliun. Jadi insya Allah ini menjadi kebanggaan kita bersama. Nah itu masih banyak infrastruktur yang harus kita tata, tapi itu kan melihat tupoksi, artinya apa, sampai di mana kita kewenangan kita. Oh iya. Jadi kalau di tingkat kota ya berarti wali kota harus sekuat tenaga memperjuangkan. Kalau di gubernur begitu, kalau wakil rakyat kan begitu. Banyak hal kekurangan kita. Jadi infrastruktur ini ada 2 tuh. Ada infrastruktur yang fisik, ada yang non fisik. Kalau fisik ya seperti airport, Iya. seperti jalanan. Kalau non fisik, infrastruktur itu harus sumber daya manusianya. Ya seharusnya misalnya contoh di Kota Banjarmasin itu jajaran pegawai yang ada di pemerintah kota, yang ada di kecamatan, yang ada di kelurahan itu seharusnya kualitasnya jangan kalah dengan bank yang swasta. Masa pemerintah kalah sama swasta? Coba lihat kalau kita misalnya ke bank, kalau kita mau antri itu tempat duduknya banyak, ada AC, kemudian kalau kita dilayani petugasnya ada yang bisa saya bantu Pak, uangnya bagus rupa, ya kan? Kada yang ada dulak, ada dulak kada. Sahaja jam bari berapa kah ini? Nah, ini ngalih mana kamu? Iya kalau jadi seharusnya selamat, misalnya besok kan selamat pagi Pak, saya Yana, dengan siapa saya bicara, dengan Bapak siapa, ada yang bisa saya bantu. Nah seharusnya pelayanan kepada masyarakat itu seperti itu. Masa pemerintah kalah dengan swasta? Ini yang sebenarnya harus kita kritisi, harus kita angkat, karena itu tugas kita sebagai wakil rakyat. Kita menginginkan masyarakat ini mendapatkan pelayanan yang terbaik dari negara, karena negara menjamin kepada rakyatnya akan kesejahteraan, keamanan, ya kan, kenyamanan. Nah itu mungkin. Nah pemirsa Banjar TV lah, jadi yang hendak 4 gabung nih memandirakan masalah benua kita kayak apa ke depannya. Ini sudah ada bukti kan airport kita nih. Nah ya jeman training ini pangurangnya sampai mau labut ya, ada bukti sudah. Jadi apa prioritas selain bandara itu yang ibaratnya yang perlu digarap sidin? Mungkin inspirasinya dari pian, di rumah hendak na SMS pang masalah pintu masuk Kota Banjarmasin pang misalnya, atau masalah jalan kan yang ibaratnya yang kawat jadi inspirasi sidin, gasan acuan sidin ini pulangnya diperjuangkan, suara pian kami perlukan. Jadi hendak SMS, ini ada nomor SMS-nya ya, kalau silahkan aja buan pian SMS ke sini, tulis ngaran, tulis juga asalnya di mana biar kami tahu. Mun hendak menelpon, nah ini nomor teleponnya, tampulu ada Habib. Ini Bagawi Bujuran masalahnya. Habib Benua. Nah, Bagawi Bujuran ada ungut-ungut di sana ya aja. Ya kalau nah jadi Bibay, ini ulun tak pikir juga nih, ibaratnya prioritas sudah kalau masalah airport nih, prioritas yang lain pulangnya anak pian garap. Iya, di antaranya yang akan jadi sorotan kita mungkin jembatan Kota Baru. Jembatan Kota Baru itu kita sudah bicarakan juga dengan beberapa senator yang lain. Kita akan galang kekuatan politik agar aspirasi ini bisa mendapat dukungan dari senator-senator lain, karena kita lihat jembatan antara Batu Licin dan ke Kota Baru itu sudah urgent, sudah penting, karena untuk ferry itu sudah lumayan lambat ya kan, lancar. Jadi kita rasa itu menjadi prioritas berikutnya. Nah, bagus. Mantap ya kalau Kalimantan Selatan. Kalau tempat tinggal kita nih Bang, ada yang diusahakan pian
kota aja nih. Ya sebenarnya kota ini masalahnya banyak, cuman tinggal kita ambil prioritas. Kalau Habib melihat ada beberapa prioritas yang sebenarnya harus dikerjakan oleh pemerintah kota. Yang pertama adalah kekumuhan. Jadi masyarakat harus bisa diberikan penjelasan sebaik-baiknya, diberikan penggantian yang layak, sehingga ketika mereka berpindah dari tempat yang mereka tinggali sekarang itu bisa ke tempat yang lebih baik. Dan kalau masyarakat itu ke tempat yang lebih baik, maka kehidupannya pun menjadi lebih manusiawi. Jadi kesehatan pun akan ikut. Jadi anak-anaknya, cucu-cucunya menjadi bagus. Ini satu masalah kekumuhan. Yang kedua, ruang terbuka hijau yang sangat sedikit. Kita ini sangat aneh kok. Kita mengatakan kota, dan yang pertama di Kalimantan, kita kadang bangga mengatakan bahwa provinsi pertama di Kalimantan itu adalah kita di Kalimantan Selatan. Tapi ruang terbuka hijaunya tidak ada, sangat sedikit, minim. Coba sekarang bayangkan, Bogor sekarang ini taman untuk skateboard sudah ada. Jadi buat anak-anak main, pemuda-pemudanya bisa menggali apa yang menjadi itu sudah bisa penuhi oleh pemerintah kota. Jadi sebenarnya jadi itu sebenarnya political will. Jadi keinginan politik yang kuat dari pemimpin untuk membuat satu perubahan. Jadi jangan pikirannya itu mau bikin ruko, mau bikin rumah susun tanpa melihat ruang terbuka hijau. Karena kita ini ingin Banjarmasin ini bukan saja menjadi kota, tapi tempat tinggal yang berperi kemanusiaan. Nah, kayak gitu ya. Jadi nyaman, tenang, ruang terbuka hijaunya banyak, tempat bermainnya banyak, tempat olahraganya ada, tempat keluarganya ada. Ini penting. Nah, karena kalau kita tidak bisa melakukan itu, maka kota akan terbebani. Karena setiap kota itu pasti mempunyai banyak masalah. Maka kalau tidak mulai dari sekarang kita melakukan perubahan, maka kota kita bukan bertambah baik, tapi bertambah kumuh terus. Coba kita kadang malu kalau saya khususnya Habib, kalau di Jakarta itu, kalau kita mengaku dari mana, dari Kalimantan, orang pasti mengaku